membahas kisah seram yang terjadi di sekitar kita. Kejadian-kejadian horor yang kalian alami, baik itu berupa pengalaman pribadi maupun urban legend yang ada di Indonesia. Harap menekan tombol like dan subscribe sebagai langkah support bagi kami untuk melanjutkan kisah-kisah seram lainnya. Selamat malam semuanya. Untuk cerita kali ini berdasarkan pengalaman pribadi dari narasumber kami yang mengalami kejadian seram saat LDKS, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa. Ceritanya dimulai pada pertengahan tahun 2013. Waktu itu gue dipanggil pihak sekolah karena sebagai alumni yang tahu medan lokasi, gue diminta untuk jadi kakak pembina LDKS. Waktu itu berangkat di hari Jumat dan kegiatan direncanain selesai hari Minggu. Jadi total kegiatannya itu sekitar 3 hari 2 malam. Lokasi yang kita tuju ini memang udah beberapa tahun terakhir gue sering kesana. Jam 6:30 pagi, para peserta mulai persiapan keberangkatan. Sampai akhirnya kita berangkat jam 8 pagi. Perjalanan dari Jakarta ke lokasi itu sekitar 1 jam. Lokasinya di daerah Ciapus, itu di Bogor, tepatnya di daerah Sukamantri. Awalnya segala sesuatu berjalan normal. Tugas gue cuma ngedampingin peserta aja. Kita semua sampai di lokasi itu sekitar jam 9 pagi. Jadi gambaran lokasinya tuh adalah salah satu bangunan yang memang disediain khusus buat para guru. Sedangkan para peserta itu ngecamp di depan gedung. Ia pakai tenda pramuka yang ukurannya besar, yang kira-kira itu muat 20-30 orang. Kegiatan waktu itu digelar di atas bukit, tepat di belakang camp peserta. Kegiatan baris berbaris dimulai dan diadain pembagian kelompok. Bagi peserta yang ngelakuin kesalahan diberi hukuman tertentu. Sebelum kegiatan lain dimulai, gue udah nyampein ke ketua LDKS kalau nanti pas maghrib semua kegiatan harus di stop dulu ya. Setelah gue udah sampein mandat ke ketua LDKS, akhirnya kita jalan ke tempat guru buat ngomongin teknis. Waktu itu masih sekitar jam 5 sore saat kegiatan baris berbaris yang kedua dimulai. Nah, di sini tiba-tiba gue keinget, di bagian atas tempat kegiatan peserta itu ada kayak gundukan tanah tapi mirip makam. Dan gue belum warning ke ketua LDKS supaya jangan ke daerah itu, karena gue juga belum yakin itu emang makam atau sekedar gundukan tanah biasa. Tadi kan sebelumnya gue udah bilangin sama ketua LDKS untuk stop semua kegiatan sebelum maghrib. Tapi sampai langit udah mulai gelap, gue ngeliat itu belum ada peserta yang turun. Akhirnya gue pantau kegiatan dari gedung tempat para guru, dan gue ngeliat kegiatan memang masih belum selesai. Terus gue mutusin naik ke atas nyamperin peserta.
sekalian ngomongin langsung sama si ketua DKS-nya ini supaya para peserta itu turun dan stop kegiatan. Ini belum selesai. Ayo turun buruan. Udah mau maghrib nih. Belum kak. Masih ada satu kelompok yang belum turun. Jawab si ketua DKS ini. Emang ngapain mereka sampai naik-naik ke atas ke bagian hutan? Jadi yang kena hukuman itu harus cari bendera yang udah ditempatin di lokasi yang udah direncanain sama kita. Terus wakil ketua LDKS pun membantu memberikan penjelasan. Sebenarnya kita juga udah kasih petunjuk yang jelas soal keberadaan benderanya. Tapi nggak tahu kenapa ini mereka masih belum turun. Oh, jadi cuma satu kelompok yang belum balik. Udah berapa lama mereka di atas? Udah sekitar setengah jam sih kak. Emang itu benderanya ditaruhnya jauh? Enggak sih kak, cuma sekitar 100 meter kok dari sini. Harusnya kan itu dekat. Kenapa sampai setengah jam belum balik? Lalu akhirnya semua peserta yang ada di situ gue suruh turun. Dan itu ada sekitar 15 siswa. Sedangkan total peserta yang ikut itu ada sekitar 20 orang. Berarti masih ada 5 orang yang masih di atas. Akhirnya gue sama ketua dan juga wakilnya mutusin untuk cari 5 orang peserta yang naik ke atas dan belum balik. Sementara langit udah gelap. Keadaan pun udah lewat maghrib. Sekitar 15-20 menit gue cari-cari. Ini peserta yang 5 orang ini masih belum ketemu juga. Jarak kita udah cukup jauh dari camp. Udah sekitar 500 meter. Dan jalan medannya pun terus menanjak. Karena sinyal HP hilang di daerah itu, jadi susah buat gue untuk kontak guru-guru yang ada di camp awal. Gue mulai panik karena hutannya emang udah hutan liar, jadi gak ada trek buat pejalan kaki. Akhirnya gue duduk sebentar. Gue ngomong sendiri sambil berdoa. Kalau memang kelompok ini udah selesai, tolong dikasih kemudahan kita untuk pulang. Gue yang masih dalam keadaan bingung akhirnya sadar. Ternyata gue ngomong di depan makam. Gudugan yang sebelumnya itu gue duga cuma gudugan tanah doang. Akhirnya sekarang gue yakin kalau itu memang makam. Ketua DKS-nya ini bilang, "Ini gimana, Kak?" Lalu gue bilang, "Ya udah, ayo lanjut lagi aja naik ke atas, kita cari mereka." Seharusnya sih mereka gak nyampe sini. Ini tuh udah terlalu jauh. Kita aja jalan udah sekitar 500 meter dari camp. Ini udah kejauhan. Hutan mulai gelap. Dan gue kasih komando untuk nyalain headlamp. Kita masih terus berusaha cari keberadaan 5 peserta ini. Dan sampai akhirnya kita bisa ketemu sama salah satu di antara mereka. Satu peserta ini kelihatan kayak orang bingung. Gak pakai basa-basi, karena gue tahu satu orang ini lagi dalam keadaan bingung. Akhirnya dia gue suruh balik ke camp, ditemenin sama wakil ketua DKS. Tapi ketua DKS ini bilang, "Kak, kalau gue turun nemenin mereka gimana kak? Gue takut mereka nyasar." Sebenarnya gue agak ragu,
karena gue juga ngerasa gak aman kalau sendirian di hutan ini. Tapi karena gue ditunjuk sebagai pembina LDKS, gue harus berani di depan mereka. Ya udah deh, lo turun aja temenin mereka. Lalu mereka bertiga turun, dan sekarang gue tinggal sendirian untuk nyari 4 orang yang belum ketemu. Waktu udah sekitar jam 7 malam. Kalau 4 orang ini gak ketemu, gue bakal dapat masalah, karena gue yang bertanggung jawab. Akhirnya gue lanjut jalan ke atas. Bermodal headlamp, gue nerobos hutan yang gelap. Sebenarnya keadaan itu bikin gue gak nyaman. Sendirian di dalam hutan yang gelap gulita, cuma bermodal headlamp yang cahayanya itu gak seberapa. Sambil nyari-nyari anggota yang hilang. Karena sorot lampu dari headlamp terbatas, dan sorot lampunya itu tergantung kemana arah kepala gue nengok, gue mutusin untuk pegang lampu headlampnya di tangan supaya lebih leluasa. Terus beneran aja, baru aja gue jalan sekitar 10 meter, gue dipaksa nengok ke kiri. Karena gue lihat ada kayak sekelebat bayangan hitam. Sosoknya itu kayak seseorang yang ditutupin sama sarung hitam, lagi tengkurap gitu posisinya. Gue agak ragu mau ngedeketin, karena gue gak yakin bayangan itu salah satu bayangan dari 4 orang yang gue cari. Tapi gue coba beraniin diri, sambil jalan ngedeketin sosok itu. Pas gue jalan ngedeketin sosok itu, tiba-tiba sosok itu berdiri. Dan memang ukuran tubuhnya itu kelihatan lebih besar, bukan ukuran manusia pada umumnya. Jaraknya cuma sekitar 5-10 meter dari gue. Cahaya dari lampu headlamp pun gue sorot ke arah sosok itu. Tapi di dalam hati gue ngomong, ini kayaknya gak beres sih. Gue mulai tegang. Gue mau lari sebenarnya, tapi gue masih belum bisa nemuin 4 orang peserta yang masih belum ketemu ini. Akhirnya gue coba cuekin sosok itu karena takut. Gue mutusin untuk lanjutin pencarian, karena gue takut 4 peserta ini kenapa-napa. Terus gue baru jalan sekitar 2 menit, tiba-tiba ada bunyi suara kayak yang jatuh gitu di semak-semak. Gue makin takut, pengen banget lari, karena gue udah takut banget. Tapi gue beraniin diri buat arrange center ke arah suara. Dan untungnya gak ada apa-apa. Akhirnya gue lanjutin perjalanan dengan perasaan yang gak karuan. Pengen lari ke bawah buru-buru balik ke camp. Tapi 4 orang ini belum ketemu. Sampai akhirnya alhamdulillah ketemu juga ini 4 orang peserta. Jadi mereka itu terdiri dari 3 cewek dan 1 cowok. Sambil ngomel-ngomel gue nyamperin mereka. Waktu itu mereka berempat cuma duduk diam, kayak orang ketakutan.
Terus langsung gue tanya, kalian pada ngapain di sini? Kita capek kak, lagi istirahat. Terus bingung juga mau jalan pulang. Kita takut, jalan udah gelap. Itu teman kalian yang satu di bawah? Kenapa di sendirian? Lo ninggalin dia? Enggak kak. Itu tadi dia paling belakang. Tapi tiba-tiba hilang gitu aja. Akhirnya gak pakai lama gue bawa turun mereka. Mereka berempat ngikutin gue dari belakang. Tapi tiba-tiba gue keinget kejadian pas gue dengar suara yang jatuh itu. Dan juga si sosok hitam tadi. Gue sempet ragu mau lo jalan itu lagi. Tapi ya itu emang cuma jalan satu-satunya. Mau gak mau gue harus tetap lewat situ. Pas lewat jalur itu, gue bisa lihat sosok hitam itu masih ada di situ. Tapi empat orang ini gak sadar. Karena gue paling depan dan ngajak mereka untuk fokus ke arah depan. Tapi salah satu peserta cewek yang paling belakang ini mulai rewel, ngeluh capek. Temen yang lain mulai nyautin. Dan akhirnya mereka berdebat. Temen yang lain udah diem, tapi si cewek ini masih aja tetap ngoceh. Sampai akhirnya tiba-tiba dengan nada sinis dia ngomong, "Kalian ngapain di sini?" Gue spontan langsung nengok. Dan cewek itu cuma natap gue. Gue samperin cewek itu. Gue coba gandeng dia. Tapi pas gue pegang tangannya, itu tangannya dingin banget. Gue ngerasa dia gak beres. Terus tiba-tiba dia ngomong lagi, masih dengan nada yang sinis, "Jangan balik lagi ke sini." Gue mulai sadar, yang ngomong sebenarnya itu bukan si cewek ini. Akhirnya gue pun ngejawab, "Iya, nggak balik lagi kok. Maaf ya kalau ngeganggu." Tiba-tiba cewek itu jatuh pingsan. Peserta lain panik. Ada yang teriak. Yang cowok juga bingung mau ngapain. Jarak masih sekitar 300 meter ke arah camp. Dan itu kerasa jauh banget. Karena ya kondisinya gelap gulita. Dan medannya pun jalannya menurun. Itu pun sudah mulai gerimis. Akhirnya itu cewek gue gendong sambil turun. Itu udah sekitar 200 meter jalan. Nah tiba-tiba si cewek ini yang lagi gue gendong ngebisikin gue. Gue seneng nih sama dia. Gue langsung kaget. Dan gue juga bingung itu kenapa tuh cewek tiba-tiba bangun dan ngomong hal yang aneh ini. Akhirnya gue komandoin,
supaya kita cepat-cepat turun. Gue turun ke bawah buru-buru karena itu udah mulai dekat sama camp. Tapi si cewek ini megangin gue kenceng banget sambil melotot ke arah gue. Gue lihat jam udah sekitar jam 7:30 malam. Akhirnya gue sama mereka ini nyampe juga di camp. Tapi pas baru nyampe camp, guru-guru udah rame, udah pada ngumpul. Kondisinya pun udah hujan lebat. Untungnya ada guru agama yang ngerti. Beliau langsung nyamperin gue. Baru aja gue turunin nih cewek dari tangan gue, tiba-tiba petir nyambar pohon di depan bangunan camp. Dan ada sekitar 7-8 cewek di situ. Semuanya teriak histeris. Dan mereka kesurupan massal. Keadaan mulai kacau. Semua guru dan siswa turun tangan untuk megangin para peserta yang teriak-teriak kesurupan. Sampai akhirnya keadaan sudah mulai kondusif dan semua bisa ditangani. Lalu keesokan harinya pas hari Sabtu, di situ kan ada warung. Pemilik warung ini seorang ibu-ibu, dan beliau bertanya, "A, kemarin ada kesurupan massal." "Iya bu, kok ibu tahu? Emang sering ya ada yang kesurupan?" "Enggak, itu si cewek nggak bisa jaga sikap pak, ngomongnya kotor." Sesumbar nantang penunggunya, seolah bilang, tempat kayak gini kita nggak perlu takut. "Terus gimana ya bu baiknya?" "Baiknya cewek itu langsung dibawa pulang aja, takutnya ketempelan terus sampai rumah." Akhirnya dengan mobil panitia kita putusin untuk pulang. Kita bawa cewek itu walaupun harinya masih hari Sabtu. Singkat cerita, seminggu setelah kejadian itu, cewek yang kesurupan waktu kegiatan LDKS masih suka bersikap aneh. Dia tiba-tiba suka ngomong, "Saya suka nih sama dia." Akhirnya keluarga peserta si cewek ini mutusin untuk minta bantuan dari orang yang paham untuk urusan seperti ini. Dan dia bilang si cewek bisa normal kembali dengan syarat harus balik lagi ke tempat LDKS dan meminta maaf secara langsung ke sosok penunggu di sana. Ternyata sosok penunggu hutan itu suka sama raga si peserta cewek ini dan pengen ditemenin di hutan itu. Tapi setelah proses mediasi yang alot, akhirnya sosok penunggu itu memaafkan sikap peserta cewek itu dan mau keluar dari tubuh peserta ini. Jadi pesan gue buat kalian, kalau kalian ada di tempat yang asing yang belum pernah kalian datengin, mohon jaga sikap supaya gak terjadi hal-hal seperti yang gue alamin di atas. Jaga omongan dan sikap, jangan sampai ganggu orang lain, apalagi ngeganggu keberadaan makhluk lain di sekitar kita. Semoga kisah gue ini bisa jadi pelajaran buat kita semua.
Terima kasih.